Pemirsa, jadi lantas siapakah yang berpeluang untuk mengisi kursi Menko Polhukam untuk menggantikan Budi Gunawan? Pagi ini kami akan hadirkan ulasannya untuk Anda bersama pengamat militer Anton Ali Abbas. Pak Anton, selamat pagi. Pagi Mbak Valen. Nah, Pak Anton, kalau kita lihat sekarang yang menjadi Menko Polhukam ad interim adalah Syafri Samsudin. Menurut Anda, apa alasan yang paling masuk akal mengapa pilihannya Menhan yang menjabat sebagai ad interim Menko Polhukam? Ya, saya melihatnya simpel. Kayaknya kalau dari jajaran menteri-menteri yang di bawah Kemenko Polhukam, itu yang paling senior adalah Pak Syafri Samsudin. Jadi pertimbangan pertama yang saya lihat adalah yang paling senior. Jadi kan ada Menlu, ada Mendagri, Menhan, dan lain-lain. Yang paling senior adalah Pak Syafri. Itu satu. Walaupun dalam praktiknya ya, kalau dalam praktiknya ketika kita bicara interim, interim ini kan biasa ya, biasa dilakukan. Kalau misalnya pejabat tinggi itu sedang keluar negeri, akan ada interimnya. Tapi misalnya ada case ketika Pak Mahfud mengundurkan diri tahun 1 Februari 2024 misalnya, Pak Presiden menunjuk PLT. Kala itu Pak Jokowi menunjuk PLT Mendagri. Pak Tito Karnavian sampai tanggal 21, karena tanggal 22 kemudian Hadi Cahyanto. Itu senior. Selain senior juga ngelihatnya biasanya kalau dia adalah purnawirawan, dia selalu bintang 4. Gitu. Jajarannya adalah bintang 4. Jadi saya melihatnya, walaupun posisi sipil juga kadang-kadang juga mengisi itu, tapi saya melihat yang pertama adalah itu senior, kedua dia punya kedekatan atau chemistry dengan Pak Prabowo. Ketiga, karena ini fungsinya Kemenko ini adalah koordinasi, pengawasan, bagaimana melancarkan tugas dan lain-lain. Jadi saya pikir memang profil seorang senior yang paham dengan Polkam, ya, seluk-beluk Polkam itu menjadi penting, jadi kunci. Saya pikir itu beberapa pertimbangan kenapa kemudian Pak Prabowo itu menunjuk Pak Syafri Samsudin sebagai interim, walaupun juga saya tidak heran ketika itu tetap jabatan kosong kemarin, saya menduganya memang ini kayaknya Pak Syafri yang akan duduk di sana. Itu Pak Mbak Anton, Valen. Pak Anton, menurut Anda kira-kira Ya, mengapa alasannya buru-buru, terkesan buru-buru harus kemarin digantinya? uh, ya saya pikir ketika kita bicara tentang reshuffle, Pak Presiden tentu punya banyak pertimbangan ya. Jadi mungkin salah satunya adalah apa yang terjadi dalam kondisi nasional kita, terutama di ibu kota kita dalam akhir Agustus dan awal September kemarin. Itu adalah salah satu pertimbangan. Kedua misalnya, karena ini ada waktu 10 bulan, dan saya melihatnya Pak Prabowo memang sudah melakukan evaluasi ke banyak pembantunya, wilayahnya gitu. Jadi ketika ada yang memang kurang pas, kemudian Pak Prabowo tidak ingin menunggu lama, dia langsung mengambil momentum untuk menggantinya. Walaupun penggantinya belum ada gitu. Jadi karena tadi ini jajaran Polkam gitu ya, memang secara di satu sisi dia tidak punya misalnya portfolio yang jelas kayak kementerian yang dipegang oleh Pak Safri ini, pertahanan, karena dia lebih banyak koordinasi dan lain-lain. Tapi fungsinya terkadang bisa dianggap sentral gitu ya, karena bagaimanapun juga dia kan juga mengkoordinasikan semua di jajaran politik dan keamanan, dan ini adalah salah satu prioritas, sektor prioritas yang uh, di, di mendapat atensi banyak dari Baik. Pak Presiden, sehingga kemudian Pak Oke. Presiden ada kesan satu, dia ingin cepat ngambil momentum, tapi di sisi lain dia butuh kehati-hatian. Gitu. Ini yang ingin ditunjukkan oleh Pak Presiden. Dia tidak ingin terburu-buru untuk melihat ini. Oke. Gitu. Jadi Apakah perlu ini kemudian hati-hati yang membuka pintu gitu ya untuk nanti PDIP? Nah, saya juga belum tahu. Nanti kita bisa tinggal lihat gitu ya. Karena bicara tentang baik. interim ini kan tidak ada batasnya ya. Jadi waktu tadi Baik. Pak Tito Karnavian misalnya dia sekitar 20 hari itu untuk Baik. dia Jadi menjabat ada gestur PLT. perlu kehati-hatian ya yang ditunjukkan oleh Presiden pada saat menunjuk ad Yes. interim untuk posisi ini. Nah, tapi mungkin karena Betul. kondisinya kemarin beberapa hari terakhir, kondisi politik, kemudian stabilitas masyarakat di Indonesia, dan akhirnya ada Syafri Samsudin yang duduk dalam
posisi Menko Polhukam ad interim. Tapi Mas, ia mengatakan hanya beberapa bulan ke depan. Menurut Anda, apalagi kriteria lain yang cocok untuk menggantikan posisi Menko Polhukam di Indonesia saat ini? Iya, jelas satu dia pastinya bukan orang baru di sektor politik dan politik, pertahanan dan keamanan. Dia bukan orang baru. Kedua, umumnya kalau misalnya saya ngelihat dari record dari zaman dulu gitu ya sampai sekarang itu diisi oleh seorang senior gitu ya, purnawirawan ataupun juga sipil tapi dia senior sehingga kemudian dia punya kapasitas, punya kapabilitas, punya network gitu ya. Jadi profilnya sudah cukup lengkap. Kenapa? Karena yang dikelola, dikoordinasikan adalah sektor yang cukup kompleks. Baik, Gitu. Pak Anton, Sektor satu yang lagi, cukup kompleks. apakah harus Karena itulah dekat kemudian dan juga harus cocok dengan presiden? Jawabannya iya gitu ya, karena bagaimanapun juga kan Polhukam walaupun tadi saya bilang dia nggak punya portfolio, tapi dia mengkoordinasikan dan lain-lain. Dia juga pastinya ya, kalau kita bicara tentang pembantu presiden pasti yang pilih adalah chemistry, walaupun ada yang disorong satu dua nama, tapi tetap pada akhirnya presiden yang akan memilih siapa yang akan duduk di situ, walaupun ada sponsornya, itu tetap akan presiden yang memilih. Jadi bagi saya eh, apalagi ini jabatan menteri senior, ini pasti dia mendapatkan apa namanya kepercayaan dari presiden, gitu ya. Jadi ada trust yang ingin dibangun oleh presiden sehingga kemudian nanti kerja di bawahnya itu, karena seringkali kan nanti ada tugas pengawasan, bottlenecking dan lain-lain itu terjadi waktu misalnya di era Pak Mahfud, bagaimana ada bottlenecking di bawah, kemudian dihandle di jajaran Kemenko misalnya, atau ada case-case tertentu, itu waktu itu kayak Kanjuruhan dan lain-lain. Itulah kenapa kemudian dia butuh seorang senior yang duduk di sana. Baik. Gitu. Jadi Oke. ada kepercayaan di sana, ada senior karena ada banyak problemnya memang akan kompleks ketika sudah mencapai pada titik Menko Polhukam. Dan ini adalah hak prerogatif presiden. Intinya adalah mungkin dalam pandangan seorang pengamat militer ini harus senior, harus punya trust dan juga harus dekat dengan presiden. Mas Anton Aliabas, terima kasih pengamat militer sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.